Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast Suara Didaktika. Saatnya pendidikan bersuara. Senang sekali bisa kembali membersamai teman-teman pada episode kali ini. Nah Sobat Didaktika, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Apalagi bagi mahasiswa yang baru saja akan memasuki dunia perkuliahan. Transisi dari siswa menjadi mahasiswa tentunya merupakan fase yang cukup penting. Ada mahasiswa yang mampu beradaptasi secara cepat, namun ada pula mahasiswa yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pendidikan yang baru. Oleh karena itu, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai transisi dan adaptasi dari siswa menjadi mahasiswa. Dan tentunya kita tidak sendirian. Telah hadir seorang narasumber yang memiliki pengalaman dan juga wawasan yang sangat relevan untuk membahas tema ini, yaitu Bapak Dr. Karsono, Sarjana Seni, Magister Seni, yang juga selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNS Surakarta. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semuanya. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mungkin kita ngobrol santai dulu Pak. Nah, Bapak kan berprofesi sebagai seorang dosen. Dan tentunya sebagai seorang dosen, setiap harinya berinteraksi dengan berbagai mahasiswa. Kira-kira hal apa yang Bapak nikmati ketika berinteraksi dengan berbagai mahasiswa di program studi pendidikan guru sekolah dasar ini? Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa ya sebagai mahasiswa yang saat ini juga menjadi hostnya, dan teman-teman mahasiswa, sebenarnya secara struktur itu memang mahasiswa ya sama dengan siswa, hanya ada kata mahanya kan begitu. Nah, penegasan pada kata maha ini mestinya sesuatu yang menguatkan lebih dari sekedar siswa. Nah, dalam konteks awal memang kalau kita melihat mahasiswa yang masuk di perkuliahan awal itu proses penyesuaian diri itu menjadi penting. Tapi kalau nanti 1-2 semester itu saya kira sudah akan cepat beradaptasi. Bahkan mungkin ada yang lebih cepat dari itu. Mungkin teman-teman yang di SMA, SMK yang sebelumnya sudah sering berorganisasi itu justru biasanya malah lebih cepat adaptif. Atau teman-teman yang memiliki kekhasan dalam pergaulannya itu komunikatif dan seterusnya, saya kira lebih cepat adaptif. Hanya memang beberapa mahasiswa atau sebagian kecil membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merasakan atau menjadikan kampus ini sebagai dunia baru ya dalam membangun pergaulan. Itu. Wah, menarik sekali Pak. Dari pengalaman Bapak, tentunya Bapak banyak menemukan karakter yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa di program studi pendidikan guru sekolah dasar ini. Nah, mungkin dari sini kita mulai masuk ke pertanyaan pertama Bapak. Tapi kita mulai dari pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai transisi dari siswa menjadi mahasiswa, kira-kira perubahan apa yang harus dimiliki seseorang ketika dia sudah mulai masuk ke dalam dunia perkuliahan itu sendiri Bapak? Tentunya perubahan yang pertama dan penting adalah mindset ya. Cara berpikir yang itu akan membangun kesadaran diri untuk beradaptasi. Kalau kita kembali mungkin ya menyitir sedikit framework atau kerangka kerja dalam kurikulum 2013 waktu itu ya. Memang ketika kita melihat di skemanya itu untuk pendidikan terutama dari jenjang dasar bahkan jenjang PAUD sampai jenjang pendidikan tinggi itu memang beda porsinya ya. Untuk PAUD SD itu memang porsi yang lebih besar atau dominasi yang lebih besar adalah pembentukan sikap ya. Pembentukan sikap itu kan dengan pembiasaan, pelatihan, pembimbingan kan seperti itu.
Nah, nanti masuk ke SMP agak berkurang ya pendampingannya, nanti masuk ke SMA semakin berkurang, artinya porsinya sebagian besar lebih kemandirian mahasiswa, nanti ada beberapa porsi yang masih didampingi oleh para guru, dan masuk ke dunia perguruan tinggi jenjang S1 akan semakin kecil lagi untuk pendampingan di ranah sikap. Asumsinya sikapnya sudah terbentuk sejak PAUD sampai jenjang pendidikan menengah atas kan. Namun meskipun masih ada sedikit porsi, itu menjadi penting juga pembangunan sikap ya, kemandirian, pembangunan dalam aspek afektif ya, tidak sekedar kognitif dan psikomotor itu tetap diberikan di tingkat perguruan tinggi, tetapi porsinya tentunya tidak lebih besar atau sama dengan jenjang sebelumnya. Nah, disinilah sebenarnya para mahasiswa yang baru masuk kan, perlu mengubah mindset itu. Jadi menjadi mahasiswa itu mestinya tetap ada ketergantungan atau pendampingan dari dosen ya, sebagai orang tua baru di jenjang pendidikan S1 ini. Namun itu porsinya tentu akan berkurang dibanding SMA ya. Artinya mindset mengenai kemandirian, dia belajar dengan motivasi sendiri, kemudian menentukan perspektif apa yang akan dikerjakan, kegiatan-kegiatan itu mestinya semakin tumbuh kemandirian. Nah, nanti ketika menghadapi satu problem yang mungkin perlu di-sharekan dengan orang tua ya, dosen menjadi orang tua yang ada di kampus ini. Berarti menjadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar naik jenjang pendidikan dari siswa menjadi mahasiswa begitu ya Pak? Karena menjadi mahasiswa juga berarti kita harus mulai merubah mindset kita untuk semakin bertanggung jawab, mandiri, dan juga belajar lebih dewasa, itu ya Pak. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau kita melihat adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa angkatan 2026, tentunya perjalanan mereka untuk sampai di titik ini memiliki ceritanya masing-masing. Mungkin ada yang memilih PGSD karena dari kecil bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Ada yang memilih PGSD karena tertarik dengan dunia pendidikan. Namun ada pula yang memilih PGSD karena dorongan orang tua atau bahkan bukan karena pilihan pertama. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana mahasiswa dengan kondisi tersebut menghadapi atau menjalani masa awal perkuliahan? Oke, baik. Begini Mas Dafa, variasi untuk masuk ke PGSD itu bisa melalui berbagai macam cerita dan kisah ya. Kalau di dalam Jawa itu manusia punya lakonnya sendiri-sendiri ya, lakon atau kehidupan atau pengalaman yang harus kita jalani. Tapi satu hal yang harus kita atau kita garis bawahi, kita highlight bahwa PGSD ini sebagai salah satu program studi yang besar ya di UNS. Meskipun kita menerima 6 kelas, ya, mungkin seimbang lah dengan beberapa prodi lain di timur itu memiliki psikologi, kedokteran gitu. Tapi di FKIP kita termasuk yang memang menerima mahasiswanya besar ya, 6 kelas 215 ya tahun ini. Mereka yang sudah masuk dan terdaftar 216 itu adalah saringan dari sekian banyak ya, mahasiswa. Bahkan dalam catatan kami setiap tahunnya PGSD itu peminatnya ribuan. Nah, ini kan seperti filosofi ketika genesis of life atau pembentukan kehidupan kita ini terjadi ya. Kalau kita melihat ovulasi, kalau kita belajar biologi itu dari sekian banyak ya, dari sekian banyak mungkin benih yang akan menuju pada indung telur, itu kan hanya satu yang bisa masuk dan artinya menjadi kehidupan. Nah, artinya yang ada di PGSD 215 ini sudah melewati berbagai macam seleksi, filtering, halangan, rintangan, tapi tetap bisa masuk di sini. Artinya kan sudah melewati seleksi yang sangat kuat, sangat ketat, dan itu membuktikan bahwa mereka tangguh. Paling tidak tangguh dulu secara kognitif kan. Nah, ketangguhan kognitif itu mungkin motivasinya bisa macam-macam. Tadi ada dari dorongan orang tuanya yang berharap anak-anaknya menjadi guru, ada yang motivasi pribadi, ada yang karena lingkungan, mungkin saja sedikit ada yang FOMO ya, teman-temannya ikut masuk PGSD, saya juga PGSD begitu. Itu bisa terjadi. Tapi yang pasti apapun motivasi atau dorongan yang membuat para mahasiswa ini masuk ke PGSD, sesungguhnya kan realitasnya sekarang mereka sudah ada dalam list daftar yang 215 masuk itu. Mas daftar kemarin 220 kan sekitar itu. Nanti mereka adalah
benih-benih yang tangguh begitu, benih-benih yang sudah melewati seleksi yang luar biasa. Kalaupun pada akhirnya dari sekian banyak benih itu dalam pertumbuhannya tidak sama, yaitu alamiah gitu. Kita bisa mungkin ya mengambil satu benih padi super gitu ya, kita tanam di sawah. Super sudah diseleksi, tapi tidak semuanya mengalami pertumbuhan yang sama seperti itu. Nah, dalam konteks up and down ya, terkait dengan motivasi, terkait dengan orientasi ke depan mau jadi apa, proyeksi jadi apa. Nah, disitulah nanti kita diuji ya, para mahasiswa ini akan diuji oleh kondisi, oleh waktu, oleh peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh teman-teman sekelas, penugasan dan seterusnya. Itu kan alamiah sebenarnya. Nah, kalaupun nantinya kita sudah sampai pada fase menempuh pelajaran di program studi PGSD, kita tidak lagi untuk mencari-cari alasan untuk mundur kan begitu. Artinya mundur itu aku di sini kan karena orang tuaku, aku di sini kan karena dorongan tetanggaku, aku di sini kan karena motivasi FOMO. Nggak boleh lagi itu dijadikan alasan kan. Karena sekarang sudah masuk pada fase bahwa S1 itu tonggak gitu. S1 itu semacam baseline untuk ke depan kita mau kemana. Nah, kalau pada saat ini kita masih ragu-ragu, masih mamang ya bahasa Jawanya, ya lebih baik segera kita tentukan saja, lanjut ya, atau kita swing kan gitu, ke mana kan gitu. Tetapi kalau melihat reputasi 215 yang mengalahkan 2000-an lebih mahasiswa itu sebenarnya saudara semua yang masuk di PGS ini sudah benar-benar bibit yang tangguh dan unggul. Tinggal kami yang di sini yang menyemaikan dan menumbuhkan itu dengan semangat kerja dan juga dengan doa, mudah-mudahan ya ada ke depannya lancar gitu. Baik Bapak, tapi mungkin ada juga sebagian orang atau sebagian mahasiswa yang merasa kayaknya kuliah di PGSD bukan jurusan impian saya. Apakah rasa suka atau kecocokan itu nantinya akan tumbuh selama berjalannya waktu Bapak? Oh begini, yang saya katakan tadi ya, manusia punya cerita, punya kisah, punya lakonnya masing-masing. Begini, pada saat saya melakukan studi dulu di SMA itu, lepas dari SMA itu pikiran kita idealis sekali ya, kita ingin masuk ke pertambangan, kita ingin masuk ke HI, kita ingin masuk ke psikologi, kita ingin masuk ke jurusan-jurusan prestisius gitu. Nah, ketika seleksi itu terjadi dan kemudian jalan hidup yang menempatkan kita tidak pada jurusan-jurusan yang kita inginkan, memang berat, awalnya berat. Nah, dari situ kita juga boleh dong menyitir satu sumber ya, kalau saya sebagai muslim riwayat atau sumbernya dari apa yang kami yakini itu kan, bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu kepadamu itu yang kamu miliki itu mungkin bukan yang kamu sukai gitu, tapi itu yang lebih baik bagi kamu kan begitu. Tetapi kamu menginginkan sesuatu yang tidak kamu miliki dan kamu terus mengejarnya sampai kamu tidak berhasil berkali-kali mengejar, memang itu mungkin bukan yang terbaik untuk dirimu. Nah, jadi kembali pada kondisi seperti itu, kesadaran yang perlu kita bangun ya, adaptasi dulu ya, cermati dulu kemana proyeksi arah PGSD ini ya, orientasinya nanti lulus kemana, bidang kerjanya di mana, setelah itu jalani perkuliahannya ya. Kalau memang secara passion sudah tidak merasa nyaman atau sudah passionnya itu ini kok sepertinya bukan passion saya menjadi guru, ya monggo, itu bisa dievaluasi karena toh hidup boleh merefleksi dan mengevaluasi. Tetapi yang saya garis bawahi di sini 215 mahasiswa yang sudah terdaftar masuk ke dalam lolos seleksi ini dan juga yang nanti akan menjalani, termasuk 840 mahasiswa yang sekarang di PGSD ini kan sedang mencoba memperjuangkan hidup kan, mencoba memperjuangkan keberhasilan, entah itu dari orang tuanya, entah dari dirinya sendiri. Yang pasti bagi saya ya, mewanti-wanti dan berpesan kepada mahasiswa bahwa ketika sudah menjalani studi di PGSD nantinya ya, coba saudara selami, coba saudara pahami akhirnya nanti menjadi guru itu seperti apa. Kalau memang itu bukan panggilan jiwa, bukan sesuatu yang membuat saudara semua nyaman, ya kenapa tidak berusaha untuk mengevaluasi. Tetapi ketika ada satu kondisi di mana 1 semester, 2 semester Anda merasakan nyaman, bahkan
Saya dulu menemukan kenyamanan pendidikan S1 itu ketika sudah semester 7. Di situ saya baru menemukan, oh sebenarnya ke arah sini dunia saya. Nah, jadi kesadaran dibuka, dan itulah kemudian saya menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan itu ya benar sesungguhnya yang terbaik bagi kita kan. Dan apa yang kita kejar-kejar sementara belum tercapai ini mungkin memang ya kurang ideal untuk kita menurut skema Tuhan kan begitu. Jadi itu monggo nanti Anda boleh mengevaluasi di semester 1-2, atau Anda boleh menyelam seperti saya sehingga menemukan nanti di semester 7 itu baru arahnya, tahu bahwa oh ke arah sini saya akan membangun proyeksi karir hidup gitu. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya terkait dengan gambaran program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UNS Surakarta. Mungkin bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa angkatan 2026 ini masih memiliki gambaran yang sederhana terkait jurusan ini. Contohnya, PGSD, belajar materi anak SD, atau bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa jurusan PGSD itu relatif mudah. Namun sebenarnya menurut Bapak, mahasiswa PGSD itu sedang dipersiapkan seperti apa? Dan apakah anggapan bahwa PGSD itu jurusan yang mudah itu memang benar? Oke, baik. Proyeksi ke depan sesuai dengan profil PGSD, lulusannya adalah menjadi guru sekolah dasar. Itu core-nya ya, core utamanya, ya, core bisnis utamanya. Saudara semua masuk ke PGSD nanti setelah lulus itu menjadi calon guru SD. Kenapa calon? Karena untuk menjadi guru SD, saudara harus menempuh program pendidikan profesi guru. Setelah pendidikan profesi guru, saudara tersertifikasi, barulah kemudian sertifikasi itu menjadi semacam SIM ya, atau surat izin mengajar gitu ya, untuk bisa menjadi seorang guru. Nah, PGSD proyeksinya menjadi seorang guru itu proyeksi utama. Akan tetapi ada juga profil pendamping, yaitu menjadi researcher atau peneliti di bidang pendidikan, dan yang kedua menjadi kewirausaha di bidang pendidikan, yaitu kewirausahaan di bidang pendidikan. Nah, kalau kita cermati satu persatu, core untuk menjadi seorang guru sekolah dasar itu kalau dibilang mudah dan tidak mudah itu memang relatif ya Mas Dava. Karena begini, saudara semua mungkin ada yang dari IPA begitu ya. Begitu masuk di PGSD, ternyata di sini ada perkuliahan IPS, ada perkuliahan bahasa. Saudara yang dari bahasa ternyata masuk ke PGSD, ada core 5 mata kuliah pendidikan dasar, yaitu matematika juga ada, IPAS juga ada. Nah, saudara yang dari IPS masuk ke PGSD, ada mata kuliah eksakta, ada mata kuliah lingkungan kebahasaan. Nah, artinya itu tantangan begitu. Tantangan tidak mudah loh orang untuk switch. Misalnya saya biasa belajar di SMA itu sosiologi, antropologi, begitu masuk sini ada biologi, kimia, fisika kan yang praktikum di PGSD, kemudian ada mata kuliah bahasa, ada mata kuliah Pancasila. Itu kan yang sulit sebenarnya diadaptasinya, tapi secara kognitif kan membuktikan 215 ini sudah lolos saringan kan. Jadi secara base dasar kognitifnya sebenarnya sudah mampu untuk bisa menyerap kemampuan dasar menjadi seorang guru. Nah, kalau berbicara mengenai level mudah dan tidak mudah, ya memang SD itu ukurannya sudah dibatasi. Di pendidikan dasar itu matematikanya ya nggak sampai integral, mungkin ya nggak sampai pada epsilon kan seperti itu. Ya, saya dulu di IPA kan belajarin fisikanya pun juga nggak sampai pada fisika alur lengkung tembakan, kemudian sebagainya nggak sampai. Kimia juga nggak sampai kimia nuklir, nggak sampai kimia neutron, kan tidak seperti itu. Nah, tetapi dasar-dasar dari kelima mata pelajaran utama di SD tadi tetap harus dipelajari dan harus dikuasai. Itulah yang disebut sebagai kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu salah satu kompetensi yang harus melekat dalam diri guru. Misalnya apa? Mas dapat jadi guru SD nanti harus bisa ngajar matematika. Nah, matematikanya puncak di SD itu apa misalnya? Misalnya operasi hitung pecahan. Nah, harus menguasai sampai itu. Itu namanya kemampuan profesional. Nah, cara menghantarkannya itu kompetensi pedagogi.
Nah, di sini juga diajari gimana cara menghantarkan mengenai fotosintesis, bagaimana cara menghantarkan materi mengenai operasi bilangan, kan seperti itu. Maka ada mata kuliah pembelajaran. Nah, nanti di situ ada ditempel juga kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, di mana itu dibentuk melalui interaksi. Nah, penjaringan tahu ada pembelajaran berbasis kelompok kan gitu, project based itu untuk membangun kemampuan sosial, dan ada juga mata kuliah yang tugasnya itu nanti case study. Nah, itu untuk membentuk bagaimana saudara membangun personality kepribadian dalam kedisiplinan mengumpulkan tugas, ketika dalam menampilkan performa tugas kan begitu. Nah, kepribadian pun bisa dimunculkan di sini melalui berbagai cara ya. Nanti ada bisa, kalau teman-teman mahasiswa yang baru di sini nanti kita ada aturan ya, 2 hari pakai hitam putih, nanti pakai batik, nanti pakai seragam PDH kelas, terserah lah itu. Tapi intinya itu ada upacara, ada senam dan seterusnya, itu kan termasuk personal. Jadi proyeksi depan itu mas. Yang kedua, peneliti pun bukan peneliti murni tapi asisten peneliti, yang nanti teman-teman kalau tidak jadi guru pun bisa next level sekolah S2 pendidikan guru sekolah dasar sehingga menjadi magister dan bisa untuk mengajar di perguruan tinggi, atau kewirausahaan mandiri menjadi guru sambil membuka les, membuat buku, itu kan kewirausahaan mandiri gitu. Nah, baik Bapak, jadi bisa dikatakan mahasiswa PGSD itu harus memiliki banyak kompetensi agar nantinya bisa menjadi seorang guru yang berkompeten, bukan hanya bisa mengajar, gitu ya Bapak. Baik Bapak, namun seperti yang kita ketahui, kalau bicara soal potensi, mahasiswa kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada yang ahli di bidang akademik, ada juga yang ahli di bidang non-akademik. Menurut Bapak, bagaimana cara mahasiswa menggali potensi yang mereka miliki pada awal-awal masa perkuliahan? Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak mahasiswa baru terutama itu masih bingung sebenarnya dirinya itu memiliki potensi atau keahlian apa. Oke. Sebenarnya teman-teman di SMK, SMA atau sekolah menengah atas yang sekarang kan masuk ke PGSD dan sudah terdaftar ini, mungkin di SMP juga, saya kira dulu kan mungkin di SMA-nya sudah ada tes mengenai pengembangan minat bakat atau tes mengenai kemampuan diri ya secara psikologis, itu kan mungkin ada. Nah, itu bisa dilihat kembali saya sebenarnya masuknya kuatnya di mana. Nah, ketika masuk ke PGSD teman-teman, bahwa kalau kita lihat di struktur perkuliahan itu hampir setiap semester itu saudara akan menempuh 20 SKS up kan betul. 20 SKS up itu artinya saudara harus belajar ya. Belajar akademiknya itu sekira antara 48 jam sampai 54 jam per minggu. Itu kan berarti kalau kita bagi menjadi 5 hari saja, itu per hari mungkin saudara harus belajar 8 jam sampai 9 jam. Nah, kami menyediakan waktu sebenarnya kalau dicermati, hari Jumat itu bukan hari libur, hari Sabtu pun masih ada peluang untuk saudara pengembangan diri. Jadi di luar akademik yang saudara kerjakan dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan mungkin di sela-sela itu di siang harinya, di sini banyak sekali ya, cara untuk mengembangkan diri sesuai minat bakatnya. Di tingkat fakultas ada beberapa unit kegiatan mahasiswa ya yang suka petualang, pecinta alam, ada Brahmadika ya, ada teater ya, dan ada paduan suara, kemudian ada keagamaan, ada karya ilmiah. Di PGSD sendiri pun ada banyak itu yang dikelola oleh teman-teman Hima kan. Ada concern pada dance, ada concern pada sport ya, ada concern pada SKI ya, keagamaan, ada concern pada musik, keroncong dan seterusnya, kerawitan. Berbagai bidang itu bisa saudara selami. Nah, meskipun nanti saya juga mungkin menawarkan pada teman-teman Hima, apakah tidak mungkin menaikkan level, mungkin ya ada yang studi fokus pada karya ilmiah ya, studi fokus pada fotografi, studi fokus pada filmologi ya, film-film yang pendek-pendek itu kan sekarang banyak kontes juga. Nah, kalau teman-teman ada passion di situ bisa mengembangkan diri di situ.
speaking dan seterusnya. Nah, pengembangan diri juga bisa dilakukan melalui interaksi dengan dosen. Ada beberapa dosen yang memiliki program-program riset ya. Nah itu kalau saudara bersedia ya untuk membantu, join, bergabung dengan dosen, ya akhirnya berkembang juga kemampuan diri Anda. Misalnya, Pak, saya ingin join, saya biasa nulis bahasa Inggris misalnya, ya join, bikin artikel dan seterusnya. Itu terbuka peluang untuk mengembangkan diri di luar yang akademik. Jadi bisa dikatakan bahwa mahasiswa baru itu sebenarnya nggak harus tahu sebenarnya hebatnya mereka itu di bidang apa terlebih dahulu, tapi mereka bisa mengenali potensi dan mengenali potensi mereka melalui kegiatan di luar akademik ataupun mencoba hal-hal yang baru bagi mereka, begitu ya Pak? Ya, itu terbuka. Mulai masuk kepada jenjang perguruan tinggi ini, kompetisi-kompetisi yang terkait dengan minat dan bakat itu sangat terbuka, mulai dari Belmawa ya, dari program pembelajaran dan kemahasiswaannya Dikti sampai ke fakultas, sampai ke mungkin forum-forum forkom dosen dan seterusnya itu setiap tahunnya ada banyak kompetisi. Belum nanti kalau masuk ke yang bergengsi seperti program kreativitas mahasiswa ya PKM, itu saudara bisa challenge di situ. Mampu nggak saya debat bahasa Inggris ya, kemudian lomba debat itu banyak terselenggara, pengembangan media yang suka otak-atik di mungkin teknologi, Canva, programmer dan seterusnya, banyak peluang untuk itu. Nah, kalau memang saudara sudah intens di situ dan mencoba 1-2 kali berprestasi atau 1-2 kali mencoba berkompetisi, ingin lebih intensif, ya kontak saja prodi di bidang kemahasiswaan ke Pak Roy misalnya atau ke Pak Ayas misalnya, untuk kami hubungkan kepada expert-expertnya. Sehingga nanti pas perlombaan atau kompetisi itu kita benar-benar bisa menang dan menguasai itu. Namun Bapak, sebagian mahasiswa itu terkadang merasa bahwa kalau nanti saya terlalu fokus di bidang non akademik, bagaimana dengan akademik saya atau nilai IPK saya. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana seorang mahasiswa ini nantinya dapat menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan juga kegiatan non akademik yang mereka pilih? Oke Mas Dafa, itu yang tadi saya katakan sebagai tadi ya, yang frame tadi lah. Semakin naik ke jenjang berarti pengendalian, pembinaan pada aspek sikap itu sebenarnya semakin berkurang, karena semakin dianggap dewasa ya, mahasiswa itu bisa dilepas dan berpikir prioritas. Nah, dalam konteks ini berarti para mahasiswa ya, mulai ketika masuk awal perkuliahan harus mulai berpikir tentang prioritas itu. Prioritas mana? Bahwa core saya ketika saya masuk ke kuliah ini utamanya dibiayai oleh orang tua itu untuk belajar pada profiling nanti menjadi lulusan, kan begitu. Tetapi pada saat melakukan proses perkuliahan itu, saudara memiliki beberapa waktu senggang di antara itu yang bisa digunakan untuk meningkatkan soft skill tadi. Karena begini, proyeksi ke depan untuk teman-teman ya, lulusan-lulusan yang menyambut dunia baru yang mungkin di 4.0, yang mungkin masuk ke society 5.0 itu tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan di bidang akademik saja tidak cukup. Nah, kemampuan di bidang non akademik juga sangat diperlukan, terutama bagaimana membangun jaringan, berkomunikasi, terbiasa berdebat, tidak mudah baperan gitu kan, bisa hidup bersama, learning to live together, itu yang penting sebenarnya. Oke, saat ini saya mencoba ya, berusaha mengalah pendapat dia yang mungkin lebih ideal. Suatu saat pendapat saya yang diterima, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap pendapat saya, kan begitu. Live together itu kan seperti itu. Termasuk bagaimana menyeimbangkan itu. Kondisinya banyak teman-teman yang terjebak kenikmatan untuk kegiatan non akademik, akhirnya merupakan yang akademiknya. Tidak bagus. Yang terjadi apa? Delay lulus, kan begitu. Atau kemudian tidak punya teman lagi di kampus, putus kan gitu, nggak mau masuk sekolah itu, masuk kuliah itu beberapa terjadi. Ada yang terlalu fokus di akademik, cepat lulus, tapi begitu lulus dia sulit sekali masuk kepada
sulit sekali masuk beradaptasi pada kolam pekerjaannya. Karena apa? Ada resisten, tidak terbiasa melakukan proses-proses organisatoris, proses-proses komunikasi tadi. Jadi di sini perlu diseimbangkan, ya perlu diseimbangkan. Nah, siapa yang menentukan keseimbangan itu? Mahasiswa. Pak, kalau sampai mahasiswa bingung, ada pembimbing akademik. Pembimbing akademik tidak hanya ditemui pada saat awal dan akhir kuliah saja, tetapi pembimbing akademik ditemui juga pada saat saudara-saudara memerlukan saran atau advice mengenai Pak, bagaimana ini? Jadi tidak, Pak, misalnya Pak, saya ini yang mau ikut lomba ke sini butuh waktu sekian, bagaimana ya Pak? Bagaimana saya membagi Pak porsi untuk belajar dan berkegiatan? Boleh, karena orang tua Anda di kampus ini ya pembimbing akademik. Orang tua yang terbesarnya yang kaprodi kan begitu. Jadi selalu membangun komunikasi itu supaya tidak berat sebelah. Kalau berat sebelah otomatis nanti sangat kurang ideal menjadi seorang lulusan. Itu harus diseimbangkan, Mas. Baik Bapak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita sudah banyak berbicara terkait mencoba berkembang dan juga bertumbuh, tapi perjalanannya tentu tidak mulus dan tidak mudah. Banyak mahasiswa baru yang juga harus belajar terlebih dahulu cara untuk beradaptasi dengan lingkungan, bertanggung jawab, mandiri, dan apalagi bagi mahasiswa yang merantau dan jauh dari keluarganya. Belum lagi nanti ditambah ketika melihat teman-teman yang dirasa sudah jauh lebih unggul ataupun sudah memiliki prestasi, sudah aktif berorganisasi sejak SMA. Menurut Bapak, bagaimana mahasiswa mengatasi rasa minder ataupun merasa tertinggal dibanding teman-teman yang lainnya? Oke, baik. Pengalaman ini mungkin ya dialami saya juga, mungkin dialami teman dosen ya Pak Joko Daryanto ketika kami masuk ke institusi pendidikan seni itu kan kami dari SMA. Sementara yang di situ di institusi itu masuk benar-benar sejak SMA, ada yang sudah SMA seni. Rasa minder tentu ada. Tapi dari situ biasanya cerita pengalaman pribadi saya, apa yang perlu kita lakukan? Menjadi gelas kosong. Mencoba untuk meletakkan diri, jika melihat teman-teman lain yang sudah unggul dan seterusnya, ya sudah, kita letakkan diri kita sebagai orang yang di sini mau belajar. Belajar tidak hanya dari dosen ya, bisa dari teman, ya, bisa dari lingkungan kan. Ya tidak apa-apa. Oke, teman-teman saya sudah pada fase level 5 nih. Oke lah, saya level 0 dulu, tidak apa-apa. Tapi dari saya belajar memulai dari level 0, belum tentu Anda nanti finishnya akan tertinggal dari yang sudah level 5. Ini kan seperti cerita mengenai kontes lari antara kelinci dan kura-kura yang ada di Upin Ipin itu ya, itu menjadi semacam cerita yang sebenarnya kalau diambil filosofinya begitu. Ada beberapa orang yang sudah mencapai pada level tinggi, begitu kemudian dia masuk dan ngegas, itu merasa dengan percaya dirinya ngegasnya itu nggak pol gitu ya. Nah sementara ada yang dari levelnya merasa rendah, dia justru effort untuk melakukan itu terus-menerus, melakukan proses compounding ya, snowball gitu, penguatan diri terus-menerus, sehingga gelas yang awalnya kosong ini di finishnya mungkin bisa sama nanti dengan yang sudah awalnya setengah terisi tadi. Nah maka dari itu cara adaptasi yang bisa dibuka lebih awal, kalau saya bukan merasa rendah diri ya, jangan merasa rendah diri, tapi rendah hati boleh gitu kan. Artinya begini, mendudukkan diri kita. Oke lah, aku dengan teman-temanku saat ini levelnya agak beda gitu. Tapi tidak apa-apa. Aku punya satu prinsip, harus belajar dan nggak malu untuk belajar kepada teman, belajar kepada dosen dan seterusnya. Atau punya waktu-waktu khusus intensif untuk menabung ilmu melalui memanfaatkan waktu baca buku sehari 1 jam, sehari setengah jam. Mungkin teman-teman yang sudah merasa level tinggi, itu nggak perlu lagi gitu kan. Tetapi justru bagi teman-teman yang merasa nanti kurang itu, dengan menabung ilmu tadi, nanti bisa levelnya malah melebihi. Nah, ini yang saya maksudkan optimisme 0 ya. Artinya yang 0 itu tetap harus optimis gitu ya. Tidak harus merasa rendah diri dibanding yang merasa optimis di level atasnya. Terbuka kok di kampus itu mimbar akademik ya.
Di kampus itu mimbar keilmuan, saudara terbuka bebas untuk mengakses ilmu dari perpustakaan, dari internet, dari layanan langganan internet kita, dari berbagai macam pustaka di perpustakaan pusat itu bisa, silahkan dimanfaatkan. Dan siapa yang paling banyak mengakses sumber pengetahuan hari ini, dia yang akan menang di masa mendatang, begitu. Baik Bapak, saya tertarik dengan latar belakang Bapak yang merupakan lulusan seni, lebih tepatnya seni musik. Nah, menurut Bapak sendiri, jika seni, budaya, dan kreativitas dihubungkan dengan PGSD, menurut Bapak, apakah seni, budaya, dan kreativitas ini juga mempengaruhi karakter yang dimiliki seorang calon guru sekolah dasar? Oke, baik. Kalau karakter, saya kira itu relatif ya, tetapi kalau pendekatan pembelajaran itu sangat penting. Mas Dava dan teman-teman juga perlu cermati, S1 PGSD ini dulu berkembang dari D2 PGSD. D2 PGSD itu berkembang dari SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru setara SMA. 3 tahun lulus jadi guru. Tetapi mata pelajaran musiknya itu 2 semester. Seni rupanya 2 semester, dan itu killer. Kalau guru nggak bisa nyanyi, belum bisa lulus untuk masuk pembelajaran mikro dan PPL. Karena apa? Desain sentuhan pendidikan guru yang masih menghadapi anak-anak itu, pedagoginya memang harus menggunakan satu strategi yang lembut. Salah satunya lini masuknya melalui seni itu. Oleh karena itu, mengapa di S1 PGSD mata kuliah seni sebagai mata kuliah satelit atau pendamping dari core-nya ini tetap ada. Coba misalnya saudara masuk ke kelas, kemudian menggunakan selamat pagi anak-anak dengan kakunya, apa yang terjadi? Ruangan kelas kan kaku begitu. Tapi ketika dimulai dari salam, sapa, tepuk bersama gitu kan, kemudian bernyanyi bersama, nah itu suasana kelas akan mencair dulu. Itu yang disebut sebagai membangun persepsi di awal, sehingga guru tidak terlihat sebagai satu sosok yang menyeramkan bagi siswanya. Nah, tetapi masuk ke jenjang S1 memang aspek seni dikurangi ya, termasuk seni musik itu tidak sedominan waktu SPG. Padahal waktu SPG itu setiap guru harus menguasai paling tidak bidang seni. Dan itu menguasainya tidak menguasai sekedar bisa sedikit, harus full. Maka dulu ketika di jenjang SPG masuk ke D2 itu masih warna, itu masih, dan lulusan-lulusan S1, ED3, ED2 PGSD itu dulu ya masih terampil juga membuka kelas dengan bernyanyi dan seterusnya, hafal beberapa lagu anak-anak, mampu mengubah lagu anak-anak menjadi media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Itu penting. Nah, maka dari itu sebenarnya pendidikan seni yang ada di PGSD ini sebagai mata kuliah satelit saja yang akan mendukung core itu. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam kelas yang isinya anak-anak langsung menerangkan mengenai planet-planet gitu kan. Kalau guru-guru lulusan lama, termasuk guru saya waktu SD, ya diajak nyanyi tentang Magic Wibiniu itu dinyanyikan gitu. Akhirnya kita hafal kemudian sampai masuk ke dalam memori yang panjang, memori yang lama. Itu pentingnya dari mata kuliah seni yang ada di PGSD, sehingga selain kognitif, selain sentuhan kemampuan mengajar gitu ya, tapi juga ada tambahan bagaimana cara mengajar itu bisa disentuh dengan keindahan seni tadi. Akhirnya lebih soft masuk ke anak-anak begitu, Mas Dafa. Baik Bapak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh kita tarik jauh ke depan, mahasiswa baru angkatan 2026 nantinya diharapkan lulus dan menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi. Kalau boleh Bapak membayangkan, kira-kira lulusan PGSD seperti apa yang ingin Bapak lihat ke depannya? Oh, baik. Kalau skema dari pusat itu kan sejak pemerintah menyatakan bahwa guru itu sebagai sebuah profesi ya, maka nantinya guru itu harus profesional. Guru yang profesional itu ditandai dengan adanya mungkin sertifikat ya. Oke, sertifikat itu kita ambil di PPG kan nantinya. Tetapi PPG itu lebih banyak mengajarkan aspek pedagogiknya, aspek sentuhan delivery materinya. Nah, makanya di PGSD ini mendasari yang PPG nanti. Nah, saudara, di PGSD ini benar-benar harus menguasai core dari
5 mata kuliah inti di SD ditambahkan dengan seni tadi. Nah, jadi profil saya ke depan ya mengenai bagaimana lulusan program studi PGSD adalah guru-guru yang siap untuk menjadi guru profesional. Guru profesional yang bagaimana? Yang melek teknologi, kan begitu, terampil ya berteknologi, dan yang kemudian apa? Yang kemudian bisa mengelola kelas dengan cara-cara yang pendekatan lembut, artinya soft learning. Kenapa begitu? Karena anak-anak sekarang ini ya, anak-anak SD ya sekarang memang membutuhkan pendekatan itu, membutuhkan pendekatan yang lebih konstruktivis, bukan yang humanis kayak atau mungkin behavioris kayak dulu. Mungkin sekarang butuhnya humanis konstruktif. Kalau saya dulu kan lebih ke zaman-zaman behavioris itu kan ya punish and reward kan gitu kan. Kamu salah tak hukum, nah iso dikasih hadiah, salah tak hukum. Kalau sekarang guru-guru yang mungkin profilnya tidak lagi seperti itu. Karena apa? Rentan sekarang menghukum anak. Rentannya apa? Bisa berdampak pada pola interaksi dengan keluarga, bisa berdampak pada psikologi siswa yang dihukum. Maka sentuhan sekarang adalah konstruktivisme, ya, konstruktif yang membangun, yang humanis. Jadi menjadi guru SD itu ya terampil teknologi karena kita harus mengakses teknologi kan gitu kan. Tetapi juga soft kepada siswa-siswanya, mampu membimbing dengan cara yang lebih bermartabat, gitu ya, manusiawi, yang menempatkan mereka sebagai sosok insan yang ya terbukalah aksesnya untuk belajar. Siapapun yang masuk ke kelas itu adalah siswa saya. Nah ini menjadi poin penting. Maka dalam rumusannya kan program studi PGSD itu membangun satu landasan berpikir profilingnya saudara menjadi seorang guru melek teknologi tapi juga mampu memahami student well-being atau kesejahteraan dari para siswa yang diajarnya. Jadi ya sebenarnya ini tuntutan zaman sekaligus angan-angan dari tim kurikulum yang diproyeksikan ke dalam visi dan misi PGSD. Kalau melihat masa lalu, Mas, guru SD itu dipandang masyarakat sebagai guru yang mampu apapun ya, nggak ngapain gitu. Nulis halus ya bisa, ijazah itu ditulis sendiri itu ya oleh gurunya, nilai rapor ditulis. Maka dulu ada mata kuliah teknik penulis ya, seperti stenografi atau apa gitu. Kemudian guru SD itu dulu dianggap pinter, pandai pidato, terus apa pambiworo di acara-acara serah manten, bahkan khotbah Jumat dan seterusnya begitu ya. Dulu pokoknya pandangan kalau di kampung itu ada guru SD ya dia bisa apapun dibanding guru yang lain. Tapi guru SD mesti frameworknya masyarakat begitu. Nah sekarang mungkin agak berbeda ya. Justru ketika kita di S1 memang dominasi kuatnya nanti di kognitif, tetapi saya sarankan skill yang berkaitan dengan kemasyarakatan tetap harus ditingkatkan begitu. Baik, selanjutnya kita mulai masuk sesi Q&A, Bapak. Jadi kemarin kita sudah membuka sesi Q&A melalui Instagram Hima PGSD, dan di situ sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bacakan dan nanti boleh Bapak langsung menjawabnya aja. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, izin bertanya Pak, apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di PGSD? Mungkin dari berpakaian, dan kalau nggak sengaja melanggar, kira-kira konsekuensinya bagaimana? Baik. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya yang jelas membuat pelanggaran hukum nggak boleh ya di PGSD itu. Pelanggaran hukum ya otomatis konsekuensinya kan ke hukum. Tapi kalau dalam konteks apa sih yang boleh dan tidak boleh dalam tataran pergaulan ya besok akan diceritakan, akan dijelaskan oleh tim dari BKKMB juga ya, terutama berbusana. Berbusana itu kita akan biasakan perform sebagai seorang guru kan. Jadi sejak awal performnya itu mengacu pada guru-guru sekolah dasar yang akan mengajar anak-anak. Nah, maka di situ diusahakan yang putra itu ya
rambutnya tetap standar ya, tidak gondrong. Kalau mau gondrong ini ya nanti di sekolah seni gitu kan ya. Kalau yang putra ya standar lah, cepak banget seperti apa itu Pak Polisi Juanda ya. Kemudian dibuat gondrong sekali juga nggak standar jalan sebagai pantas ya, untuk belajar gitu ya, ya tidak dikucir gitu ya nggak. Kemudian yang putri yang monggo yang berjilbab disesuaikan kombinasi warna atau apa, yang tidak berjilbab ya monggo, tetapi usahakan rok itu di bawah lutut ya, pakai rok di bawah lutut 10 atau 15 cm ya, 15 cm aman begitu. Kemudian saya kira penampilan yang lain seperti perhiasan ya yang mencolok itu bisa dikendalikan saja ya, karena ini memang di dunia akademik ya lebih soft saja untuk penampilannya. Kemudian saya kira make up dan seterusnya itu relatif ya, yang penting tidak kemudian berlebihan kan begitu itu. Nah untuk keaktifan ya masuk kelas itu diusahakan tepat pada jam dan jadwal yang ditentukan. Kalau memang nanti tidak bisa hadir pada perkuliahan, mengabarkan pada PJ atau pada dosen, menyampaikan surat izinnya dan juga ada surat keterangan misalnya sakit atau misalnya ditugaskan oleh lembaga perlombaan atau apa ya, disertakan lampiran dispensasinya. Kemudian tetap menjaga kerukunan, itu yang terpenting ya. Kerukunan itu bisa di internal kelas, bisa antar kelas, bisa antar angkatan. Apalagi nanti mungkin ada kompetisi antar kelas, antar angkatan ya, dalam kegiatan olahraga, dalam kegiatan apa itu kan tetap menjaga kerukunan ya, tidak melakukan proses-proses destruktif yang mengganggu dari kedamaian di sini. Kemudian kalau memang saudara memerlukan penanganan terhadap kesehatan atau memerlukan penanganan terhadap kondisi tertentu ya melapor saja ya kepada dosen atau kepada tim di pengelola program seperti Kaprodi jika memang ada keluhan mengenai salah satu kondisi tubuh ya yang mungkin tidak memungkinkan pada saat perkuliahan dan itu sifatnya emergensi, itu mungkin sering terjadi. Nah yang lain saya kira seperti pada umumnya ya, tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan ini yang terpenting ya teman-teman. Meskipun di sini juga ada petugas keamanan, tapi usahakan barang-barang ya seperti helm motor itu tetap jangan lupa dikunci, diamankan dengan effort yang lebih ya gitu. Karena beberapa mahasiswa juga ada yang tertinggal kuncinya di motor itu kan agak riskan juga ya dalam kondisi. Kemudian berkegiatan mahasiswa silakan, hima silakan, tapi tetap jaga waktu ya, jaga waktu. Kondisi sudah mulai sore, sudah mulai senja bisa pulang, tapi kalau memang butuh waktu lebih izin pada satpam seperti itu. Jadi dalam setiap kegiatan kita tetap menjaga tata tertib. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, di program studi pendidikan khusus sekolah dasar bisa rekognisi mata kuliah tidak sih Pak? Mungkin rekognisi KKN atau rekognisi skripsi begitu. Oh baik. Rekognisi itu kan pengakuan ya, pengakuan penyetaraan sehingga tidak perlu menempuh mata kuliah. Nah, ini untuk PLB kemarin ada salah satu mahasiswa kita yang diterima kuliah di Singapura tapi short course ya, itu kerjasama dengan International Office FKIP. Itu saya lupa namanya Mbak siapa, itu di Singapura dia belajar selama 3 bulan. Nah bersamaan itu di sini PLP, bersamaan itu di sini PLP, di sini mata kuliah pilihannya juga berjalan ya, ada tari, ada entrepreneurship, ada batik dan seterusnya. Ya akhirnya itu direkognisi sampai 20 mata kuliah. Jadi di sana mbaknya kuliah, menekuni kuliah di Singapura fokus, tapi begitu pulang nanti akan bukti-bukti kuliah di sana itu diklaimkan untuk mengganti perkuliahan yang ada di sini dan itu sah. Kemudian yang kedua PLP ya, PLP itu proyeksi ke depan akan kami jadikan satu bentuk belajar di luar kampus, karena kan PLP kan ada di ISD ya.
belajar di luar kampus yang itu nanti dia bisa merekognisi mata kuliah pilihan yang lain. Nah, misalnya jadi saudara semua selama 3 bulan PLP di SD itu tidak hanya mata kuliah PLP saja, tapi nanti akan merekognisi mata kuliah literasi, akan merekognisi mata kuliah pengembangan bermasyarakat, akan merekognisi mata kuliah seni tari, batik, dan seterusnya. Jadi ketika pulang dari PLP itu seluruh KRS itu sudah terisi dengan menunjukkan bukti-bukti dari PLP, sehingga tinggal gas untuk skripsi saja. Nah itu lebih cepat ya, lebih enak gitu. Kemudian mengenai kegiatan PKM ya, kegiatan program kreativitas mahasiswa itu kan bisa diklaimkan nanti untuk mengganti KKN seperti itu. Boleh. Jadi silakan berbagai macam peluang-peluang untuk rekognisi itu bisa digunakan senyampang dia bisa harmonis atau selaras dengan program-program kurikuler dan akademik di program studi. Contoh kasusnya yang tadi PLP itu bisa di luar kampus. Kenapa kami tidak mengambil MBKM yang fleksib ya kemarin yang dari kampus? Karena situasi di semester 5 itu memang core pembelajarannya kan core pembelajaran PGSD ya, mengenai bagaimana membelajarkan 5 mata pelajaran inti. Nah, Pak, tapi PGSD nggak punya MBKM dong nanti. Kita MBKM-nya atau rekognisinya itu melalui program di semester 7 nanti, PLP. Jadi ketika saudara PLP, otomatis semua mata kuliah di semester itu akan direkognisi seperti itu, akan diakui ya dalam konteks itu, termasuk nanti beberapa mata kuliah pilihan. Lalu mengenai tugas akhir itu sekarang tidak hanya skripsi saja. Misalnya saudara semester 4, semester 5 itu join riset sama dosen ya. Kemudian muncul 2 artikel, yang satu artikelnya dosen, nama pertamanya dosen gitu. Lalu ada artikel kedua atas nama mahasiswa, penulis pertamanya. Maka itu bisa diklaimkan untuk tidak menempuh skripsi. Tapi nanti akan dicek oleh tim skripsi. Pertama, apakah data-datanya benar dicari gitu ya, bukan data-data yang fabrikasi. Yang kedua, proses pengirimannya itu juga normal, tidak anomali. Artinya tidak seminggu dikirim langsung keterima tanpa review gitu kan ya, ya enggak ada ya. Dicek, ada korespondensi. Dan ketika itu sah, maka saudara nggak perlu lagi menempuh skripsi. Boleh. Yang kedua, karya seni. Ya kalau teman-teman punya karya seni monumental dipamerkan, boleh. Yang ketiga, proyek. Proyek itu seperti apa? Misalnya ada teman-teman yang berasal dari wilayah luar Solo atau dari wilayah mana gitu ya. Melihat masyarakat itu dalam konteks pendidikan agak kurang begitu ya, misalnya kurangnya media gitu. Lalu teman-teman PGSD 3-4 orang membuat satu proyek untuk memecahkan problem itu menggunakan, misalnya saya nggak tahu media apa, media konvensional atau media digital, sehingga masyarakat itu terbantu. Diklaimkan laporannya itu boleh, tidak skripsi. Justru malah itu kalau ada yang berani seperti itu malah kami senang, tidak numpuk nanti di pas akhir skripsi. Baik Bapak, kita sudah sampai di bagian akhir. Tadi kan kita sudah bicara banyak terkait transisi dari siswa menjadi mahasiswa, calon guru sekolah dasar yang harus memiliki banyak kompetensi dan juga adaptasi dari siswa menjadi mahasiswa dengan lingkungan agar bertanggung jawab, mandiri, dan lebih dewasa. Kira-kira pesan dan harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru angkatan 2026? Baik, kembali pada rumusan awal kita diskusi tadi, tentunya kita mari merubah mindset ya. Kita sekarang sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi kita sudah mulai sekarang belajar bertanggung jawab, disiplin mengatur waktu, ya, membagi waktu antara kegiatan akademik dan akademik. Kemudian kita memproyeksikan ke depan, kita sebenarnya menancapkan diri ke depan itu 3,5 tahun atau 4 tahun ke depan kita mau jadi apa kan gitu. Kita mau kemana? Apakah mau jadi dosen? Kalau jadi dosen berarti semester 6-7 itu kita masuk proyeksi untuk percepatan S2 ya.
Tapi kalau kita menjadi guru, kita selesaikan lalu masuk program PPG seperti itu. Nah, jadi mindset kita ubah, proyeksi cita-cita kita tanamkan mulai sekarang. Kemudian yang kedua ya, mari teman-teman mahasiswa mencoba ya menyelami atau merasakan kehidupan kampus di PGSD. Memang ya mungkin agak berbeda dengan bayangan mengenai kampus yang penuh kebebasan, sekolah pakai kaos dan seterusnya, nggak gitu ya. Di PGSD ya paling tidak pakai baju berkerah, penampilan sopan yang menunjukkan kesantunan, terbiasa untuk belajar santun kepada siapapun itu untuk membiasakan saja, karena nanti kita menjadi gurunya itu guru untuk anak-anak, bukan guru bagi yang sudah dewasa. Jadi itu kita biasakan ya, ketemu teman saling menyapa ya, saling berinteraksi gitu. Kemudian silahkan nanti bakat dan minat dikembangkan melalui pilihan-pilihan UKM ya. Di sini ada banyak, baik UKM di fakultas, universitas maupun kegiatan di prodi. Tapi intinya selain kegiatan akademik, saran kami Anda tetap harus mengikuti kegiatan non akademik. Selain untuk mengembangkan soft skill, juga untuk refreshing kan gitu ya. Jadi tidak tegang terus di akademik. Kemudian yang ketiga, tetapkan cita-cita untuk studi tepat waktu. Kenapa studi tepat waktu itu menjadi paling nggak cita-cita jangka yang paling menengah ya, atau pendek malah? Karena begini, semakin lama Anda studi, semakin lama biayanya kan begitu kan ya. Paling tidak secara ekonomi itu akan berpengaruh. Nah, termasuk semakin cepat Anda studi, semakin cepat untuk melihat peluang apa yang muncul nanti ketika saudara lulus. Nanti ada bukaan program PPG, bukaan beasiswa LPDP untuk S2, bukaan program beasiswa UNS untuk S2. Itu kan kalau kita lulus lebih cepat, kita lebih bisa prepare waktu. Jadi yang pertama, ubah mindset, kembangkan tanggung jawab dan disiplin diri. Yang kedua, ikuti berbagai macam kegiatan pengembangan soft skill yang seimbang dengan akademik. Yang ketiga tadi, tetapkan orientasi untuk dapat menjalankan studi tepat waktu. Artinya lulus tepat waktu. Tepat waktu itu apa? Ya paling tidak 8 semester kan itu kan, itu tepat waktu ya. Kalau bisa 3,5 luar biasa, malah keren. Bukan di waktu yang tepat. Kalau di waktu yang tepat kan nanti bisa molor. Memang batas maksimalnya S1 itu berapa sih Pak? 14 semester, berarti 7 tahun kan. Tetapi lulus dianggap tepat waktu itu yang 4 tahun. Bahkan kalau bisa 3,5 tahun enggak apa-apa, 3 tahun 7 bulan enggak apa-apa, itu lebih bagus. Nah sekarang program percepatan untuk studi bisa dilihat nanti kalau memang sudah ready, sudah siap tugas akhir bersama dengan PLP, ya enggak apa-apa, bisa lulus 3,5 tahun. Kenapa tidak? Malah ngirit 1 semester, ngirit secara ekonomis, ngirit secara waktu dan sebagainya. Jadi mari semangat untuk memulai langkah baru, masuk ke jenjang pendidikan tinggi ya, yang tentunya ada mindset baru, ada gaya baru, ada style baru, dan tentunya ada visi baru yang harus kita tetapkan. Karena sebentar lagi 4 tahun itu cepat banget ya, kita harus segera menentukan ke arah mana masa depan kita akan dirajut dan dibangun. Begitu Pak. Baik teman-teman, dari perbincangan kita dengan Bapak Karsono tadi dapat kita simpulkan bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya berganti status dari siswa menjadi mahasiswa atau hanya naik jenjang pendidikan. Namun ada proses untuk belajar lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih dewasa. Dan bagi mahasiswa baru PGSD yang merasa bahwa PGSD ini bukan pilihan pertama atau belum menemukan potensi dan keahlian yang dimiliki, tidak usah minder, tidak usah malu, karena masa kuliah ada ruang untuk menemukan diri. Kita dapat mencoba berbagai hal seperti organisasi, kepanitiaan, dan mengikuti berbagai macam lomba. Karena pada akhirnya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar tidak hanya disiapkan untuk mengerti cara mengajar, tapi menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi. Baik, terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktu berbagi ilmu dan juga pengalaman bersama kita semua. Dan bagi teman-teman mahasiswa baru,
Selamat datang di perjalanan baru ini. Tidak harus langsung tahu untuk menjadi apa, tidak harus langsung menjadi hebat. Yang terpenting adalah berani memulai, berani mencoba, dan berani untuk mengeksplorasi dirinya lebih dalam. Saya, Dava, izin pamit undur diri. Podcast Suara Didaktika, saatnya pendidikan bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.